Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 04024005. Jadi kali ini saya di sini ingin menjelaskan pemahaman dari apa yang saya ketahui tentang identifikasi atau identification. Identifikasi atau identification ini merupakan suatu proses di mana ketika kita melihat seseorang yang kita suka dan kita kagumi dan kita anggap juga sebagai panutan, kita ini ngerasa cocok dan ngerasa terhubung. Kayak misalnya lu tuh gue banget gitu. Jadi tuh kan kalau imitasi dia cuma niru udah selesai. Kayak misalnya contohnya saya ngeliat teman saya beli sepatu baru, nah saya beli sepatu baru, udah kan kayak gitu doang kan selesai. Nah kalau ini tuh enggak, kalau ini tuh dia lebih ke misalnya si A, dia ini seorang influencer. Nah si B ini ngikutin si A dengan cara yang ngikutinnya itu bukan cuma ngikutin gaya berpakaiannya aja ataupun gaya stylenya, tapi tuh dari gaya ngomongnya, terus gaya dia nanggepin masalah, gaya dia berpikir gimana, terus gaya lifestyle hidupnya juga sampai diikutin sama si B. Nah itu tuh masuk ke dalam identifikasi karena si B ini ngikutinnya secara menyeluruh di dalam dirinya si A. Nah kalau misalnya proses imitasi kan ada yang baik sama yang buruknya. Nah identifikasi ini juga ada yang baik sama yang buruknya juga. Jadi hal kayak gini tuh pintar-pintarnya kita aja bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk gitu. Contoh lainnya itu juga contohnya saya ini kan suka sama K-pop, saya suka sama yang berbau-bau Korea. Nah di mana saya ini suka sama idol K-pop. Nah saya ini bukan cuma kayak ngikutin tentang gaya pakaiannya ataupun make upnya, enggak. Nah saya ini ngikutinnya tuh sampai kayak bahasanya. Saya jadi pakai bahasa yang digunain sama orang Korea itu ke dalam diri saya sehari-hari. Contohnya kayak bahasa sapaan kayak annyeong, terus kalau bilang makasih saya bilangnya kamsahamnida. Nah hal kayak gitu tuh masuknya ke identifikasi juga, karena saya ini ngikutinnya bukan cuma dari gaya stylenya, tapi tuh sampai kayak lifestylenya. Misalnya idol saya ini suka banget tiap pagi dia makan pisang, makan buah deh pokoknya. Nah secara tidak langsung juga saya mengikuti hal tersebut sebagai lifestyle hidup saya. Hal kayak gini tuh bisa dibilang masuk ke identifikasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi juga, identifikasi ini ada yang baik dan ada yang buruk. Gimana cara kita memilihnya aja. Kalau misalnya kita milih seseorang yang kita tiru ataupun menganggap dia sebagai panutan itu yang memiliki citra yang baik. Nah, secara alami kan hal yang positifnya di dalam seseorang yang kita panutin ini tuh jadi kebawa ke dalam diri kita. Dimana kalau misalnya seseorang yang kita suka ini tuh dia sifatnya baik, terus dia terkenal ramah. Nah hal kayak gini vibes-nya itu bisa langsung ngalir juga ke kita karena kita ngikutin dari sikap yang dilakuin sama orang yang kita kagumi ini kan. Nah terus kalau misalnya dampak yang buruknya, kalau misalnya kita suka sama misalnya influencer yang memiliki citra yang buruk dan bad attitude. Jadi kan kalau misalnya kita ngikutin dia, kita jadi kayak kebawa bad attitude-nya gitu. Jadi tuh gimana cara kita milihnya aja yang benar. Jadi kalau bisa kita niru seseorang itu yang emang cocok sama kita, terus juga yang auranya positif dan citranya baik gitu.
Mungkin itu saja pemahaman yang saya ketahui tentang proses identifikasi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.